Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi menjelang siang Ananda semua. Pagi Pak. Oke, Pak. Oke, sebelum acara kita mulai mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, terlebih dahulu kita membacakan doa. Nah, silakan Hendra bacakan doa. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karima wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih. Bapak akan terangkan dulu tujuan dari pembelajaran. Pada siang hari ini menjelang siang, kita mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Jadi hanya sebatas tujuannya itu dibatasi kepada 3, yaitu mengetahui, mengenal karya-karya para ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah. Yang kedua, mengetahui dan mengenal kurikulum-kurikulum yang ada pada masa Bani Abbasiyah. Yang ketiga, mengetahui tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di masa Abbasiyah. Jadi pada pertemuan hari ini kita membahas pembahasan pertemuan yang keempat, yaitu tentang pendidikan Islam di masa Abbasiyah. Nah, nanti Bapak akan memutarkan video berisikan salah satu contoh karya-karya ilmuwan muslim yang sedang diajarkan. Jadi Ananda tugasnya hanya mengamati, melihat, dan memperhatikan apa isi yang terdapat di dalam kitab-kitab karya ilmuwan muslim pada masa klasik. Ya, tunggu sebentar ya. Udah nampak? Belum, Pak. Belum, Pak. Yang ini? Kelihatannya muka Bapak aja yang nampak. As-sa'adah tegesi yang membuat bahagia kolbu. Belum, Pak, belum. Nia online kan bisnisnya dengan membuat website menggunakan
Ini nampak? Nampak Pak, nampak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Buat teman-teman yang ingin memulai bisnis online, cara menjalankannya, cara memaintainnya. Apa nih kenapa, Andra? Supaya YouTube. teman-teman Jadi, saya akan mengadakan webinar selama 2 buat teman-teman yang kemudian beliau mengira pinter itu orang yang pintar itu orang yang menguasai ilmu akliyat. Tidak jelas, Pak, suaranya, Pak. Ya. Suaranya putus, Pak. kita kimia usaha ini salah satu karya Imam Ghazali boleh disebut juga istimewa karena merupakan inti dan siapa siapa yang kita sebut dengan Ghazali, itulah kitabnya Kimia Usaha. Jadi di manakah kualitas kebeningan rohani Imam Ghazali ada Kimia Usaha. Imam Ghazali pernah mempelajari ilmu aqidah, ilmu fiqih, falsafah, lalu beliau kemudian terjun ke dalam ilmu tasawuf. Maka semuanya terlihat coraknya di dalam kitab ini. Semua ilmu tadi merupakan pengalaman Imam Al-Ghazali mencari sa'adah, mencari kebahagiaan. Dulu beliau mengira orang bahagia itu banyak hafalan, maka beliau menghafal hadis, menghafal Quran, menghafal kitab-kitab. Setelah hafal, ternyata beliau tidak menemukan kebahagiaan. Lalu kemudian beliau mengira orang yang pintar itu orang yang menguasai ilmu akliyat, mampu berpikir keras, bisa berdebat. Maka beliau menghafalkan juga kita mantik, menguasainya dengan baik, sampai belajar falsafah. Ternyata setelah menang berdebat pun tidak bahagia. Beliau mengira tadinya bahwa orang bahagia itu kalau punya gelar. Kalau sekarang mungkin ada gelar sarjana, S1, S2, S3, PhD, doktor, ada gelar profesor. Dan Imam Ghazali mendapatkan itu semua. Gelar terakhir beliau adalah Hujjatul Islam. Kalau zaman sekarang boleh kita sebut profesor lah ya. Itu gelar kampus. Karena di kampus, di college, di university, di universitas, itu ada gelar profesor yang hanya diberikan oleh, kalau di negara kita, misalnya Indonesia, hanya diberikan oleh presiden melalui kementerian-kementerian. Jadi itu SK-nya, suratnya langsung dari presiden yang diwakili oleh menteri-menteri yang berkaitan, menteri agama kah, atau menteri pendidikan, atau yang berkaitan dengan perguruan tinggi. Nah, di zaman beliau itu langsung diturunkan oleh Nizamul Mulk, oleh pihak kerajaan, dan beliau mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Tapi beliau pun tidak bahagia. Beliau mengira bahagia itu dulu kaya, akses, banyak, terkenal. Ternyata beliau mendapatkan semua itu dan pun tidak bahagia. Maka kitab ini ditulis awalnya dalam bahasa Persia, kemudian beliau ringkas, ya. Dan ada yang mengatakan bahwa ringkasan ini bukan dari beliau, tapi dari Imam Muhammad Amin Al-Qurdi. Beliau seorang Naqsyabandi, punya kitab Tanbirul Qulub, dan kita sudah tahu kitabnya. Nah, ini salah satu bentuk dari ringkasannya. Saya mohon bantuan nanti Sidi Musa atau tim ribat nanti yang membaca. Ya, tafadhal, kita sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah. Nuhdiha ila Sayyidina Muhammad SAW wa ila Hujjatul Islam Al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali Muhammad ibn Muhammad sahib Ihya wa sahib kitab As-Kimia Usaha. Tafadhal. Alhamdulillah. Ya. Anak aku mana? Nah, ikra Fatihah wala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. وبسندكم المتصل إلى الإمام حجة الإسلام أبي الحميد الغزالي محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم بعلومكم في الدارين آمين. قال كيمياء السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسعد قوالب الأصفياء بالمجاهدة وأسعد قلوب الأولياء بالمشاهدة. Nah, fokus yang tadi sedikit, nanti saya jelasin. Imam Ghazali memulai dengan pujian kepada Allah, alladzi as'ada, yang mengangkat qawalib al-asfiya. Qawalib itu sisi zahir dari diri kita, disebut qawalib, sisi batin ini disebut dengan qulub. Ya. Asfiya, orang-orang yang suci dengan mujahadah, dan as-sa'ada, kalau tadi as pakai sad, sekarang as-sa'ada pakai sin, yang membuat bahagia kalbu para kekasihnya dengan musyahadah, dengan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus وحل ألسنة المؤمنين بذكر وجل خواطر العارفين بالفكر وحرس سواد العباد عن الفساد وحبس مراد الزهاد عن السداد وخلص أشباح المتقين من سلم الشهوات وصف أرواح
Halo, halo. Hendra. Masuk Bang, masuk. Memang dia ada bapak nih ya? Keluar ya? Ya, sinyalnya nih. Ah, ini Bapak baru bergabung. Terputus. Iya, Pak, terputus. Sinyalnya, Pak. Kita ulangi lagi ya. Sholat dan orang-orang yang khisal al-ahrar, sedangkan para ahrar ini ahli qalbu yang mereka bebas secara rohani, biasa bersilat dengan hubungan yang sangat jelas, sangat kuat, sangat istiqomah. Kemudian setelah itu tokoh Sidi Musa, ahmaduhu hamda man ra'a ayati qudratihi wa quwwatihi wa syahada syawahida min fardaniyatihi wa wahdaniyatihi wa tariqa tawariqa sirrihi wa birrihi wa qatafa tamara ma'rifatihi min syajari sajdihi wa judihi wa ashkuruhu syukra man ikhtaraqa wa iktarafa min nahari fadlihi wa ifdali. Baik. Lalu beliau mengatakan, aku memuji Allah Ta'ala dengan pujian man ra'a ayat qudratihi wa quwwatihi, dengan pujian orang-orang yang memandang tanda-tanda dari kekuasaan dan kekuatan Allah, dan penyaksian orang yang menyaksikan keesaan Allah, dan wa taraqa tawariqa sirrihi wa birrihnya wa qatafa thimara ma'rifati min syajari sajdihi wa judihi. Allah tabaraka wa ta'ala mengalirkan aliran-aliran sir dan kebaikannya, lalu memetik buah ma'rifatnya dari, ini bahasa majazi semuanya, dari pohon sujudnya dan kedermawanannya. Lalu Imam Ghazali mengatakan, ashkuru syukra, aku bersyukur dengan syukur orang-orang yang ikhtaraqa wa ikhtarafa, yang meneguk dari nahri fadlihi wa ifdali, yang meneguk langsung dari sungai anugerahnya. Maksudnya kalau diringkas, aku memuji Allah dengan pujian yang sepantas-pantasnya. Kira-kira begitu ya. Lanjut. Seorang pria berusia 22 tahun ini mengubah nasibnya dari juru masak menjadi jutawan kurang dari Uminu bihi imana man amana bi kitabihi wa khitabihi wa anbiya'ihi wa asfiyaihi wa wa'dihi wa wa'idihi wa thawabihi wa iqabihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'athahu li aslabil fasaqati wal fajarati qasiman wala ural jahidina wal mariqina qasiman wali ural jahidina wal mariqina qasiman wali baghi syakki wa syirki qahiran wali atba'il haqqi wal ihsani nasiran wa salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, jadi Imam Ghazali kemudian membuat persaksian, dan ini dianjurkan oleh seorang penulis atau seorang pengajar, memberikan persaksian, menunjukkan persaksian dia di hadapan makhluk-makhluk Allah, karena itu salah satu sunnah dari para nabi. Aku iman kepada Allah, iman sebagaimana imannya orang yang percaya kepada kitabnya, khitabnya, nabi-nabinya, para wali-walinya, ya, para malaikat-malaikatnya.
janji surga dan nerakanya, janji pahala dan ikopnya. Aku bersaksi bahwa tiada yang disembah kecuali Allah saja, ya, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ini yang membeda kita dengan Nasrani. Persaksian kita terhadap Nabi Muhammad tetap beliau sebagai abduhu wa rasuluh, hambanya, ya, yang Allah utus pada kaum yang dipenuhi kefasikan dan kefajiran sebagai pembersih mereka, pembebas mereka, dan di tengah-tengah orang-orang yang jahidin, marikin, orang-orang yang menentang, juga untuk menyelesaikan persoalan mereka, dan libaghi syak wa syirk qahiran, dan kepada pelaku syirik dan syak beliau mengalahkan, dan terhadap pengikut kebenaran dan ihsan Nabi SAW adalah nasir, penolong. Salawatullah alaihi wa alihi wa sahbihi. Semoga rahmat Allah selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarganya, dan sahabatnya semua. Ini muqaddimah dari beliau. Yang paling inti adalah bagian depan itu, teman-teman, yang paragraf pertama, ya, itu adalah inti dari isi kitab ini. Sedangkan yang paragraf kedua dan ketiga adalah standar dari sebuah muqaddimah kitabnya. Sekarang kita masuk ke pengantar inti dari kitab. Tafadhal. Unwanu ma'rifatin nafsi i'lam ulima anna al-kimya'a az-zahiriyata la takunu fi khazainil awami wa innama takunu fi khazainil muluki. Fakadzalika kimya'us sa'adati la takunu illa fi khazainillahi subhanahu wa ta'ala. ففي السماء جواهر الملائكة وفي الأرض قلوب الأولياء العارفين فكل من طلب هذه الكيمياء من غير حضرة النبوة فقد أخطأ الطريق ويكون عمله كالدينار البحرج فيظن في نفسه أنه غني وهو مفلس في القيامة كما قال سبحانه وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم فبصرك اليوم حديد. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده أن أرسل إليهم 124,000 نبي يعلمون الناس نسخة الكيمياء ويعلمونهم كيف يجعلون القلب في كور المجاهدة وكيف يطهرون القلب من الأخلاق المذمومة وكيف يؤدونه لطرق الصفاء كما قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أي يطهرهم من الأخلاق المذمومة ومن صفات البهائم ويجعل صفات الملائكة لباسهم وحليتهم. ومقصود هذه الكيمياء أن كل ما كان من صفات النقص يتعرى منه وكل ما يكون من صفات الكمال يلبسه. وسر هذه الكيمياء أن ترجع من الدنيا إلى الله كما قال سبحانه وتعالى وتبتل إليه تبتيلا. وفضل هذه الكيمياء طويل. Baik. Beberapa kalam teks akan saya terjemahkan harfiah dan selebihnya saya jelaskan secara maknawi, ya, supaya lebih cair. Jadi beliau ingin mengatakan bahwa kimia sa'adah itu dimulai dari ma'rifatun nafs. Maka beliau mengatakan, ketahuilah annal kimia az-zahiriyah. Kimia ini bisa diartikan inti atau barang berharga, ya. Inti kebahagiaan atau barang berharga. Barang berharga la takunu secara zahir, di alam yang zahir, la takunu illa fi khazainil awam. Tidaklah disimpan di perbandarahan, di rumah-rumah, di peti-peti orang awam. Innama takun, itu hanya
disimpan dalam khazanah para raja. Jadi secara zahir saja barang-barang mulia, barang-barang berharga itu hanya disimpan oleh orang-orang yang kita sebut raja dulu. Apalagi kazalika kimya'us sa'adah, apalagi inti dari kebahagiaan. Maka tidak tersimpan kecuali dalam khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di langit ada kimia yang disebut jawahirul malaika, yaitu para malaikat. Di bumi ada qulubul awliya al-arifin. Jadi kita nggak usah ngerasa keder juga dengan malaikat. Di bumi juga ada yang sangat berkualitas, yang sangat mahal, yaitu kolbunya para awliya dan arifin. Apa beda wali dan arif? Wali ini kekasih Allah yang mereka istiqomah menjalankan kehambaannya kepada Allah, maka Allah pun jatuh cinta kepada mereka. Sedangkan arifin, mereka yang sudah mengenal Allah dengan musyahadah, langsung bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beda wali dengan arif. Maka tidak semua wali itu arif, tapi setiap yang arifin pasti awliya, wali. Fakullu man talaba hadhil kimya. Nah, siapa yang ingin mencari kebahagiaan yang sejati ini, tapi tidak melalui jalur ajaran para nabi, maka faqad akhta'at tariq. Dia telah keliru dalam menjalani atau mencari, menempuh jalan. Maka amalnya yakunu amalu kadinar al-bahraj. Seperti dinar yang sangat berkilau, fayazunnu fi nafsihi annahu ghani wa huwa muflis fil yaumil qiyamah. Maka orang-orang seperti ini mengira dirinya ghani, kaya, tapi pada hakikatnya dia merugi pada hari kiamat. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran. Jika itu terjadi, apa itu? فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Pada hari nanti, hari kiamat, kami akan bukakan kepada engkau ghita'aka, tabir yang menutupi. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Maka pandanganmu saat itu ibarat hadid, seperti besi, yang maksudnya jelas ya. Wa min rahmatillah, di antara rahmat Allah kepada kita, ila ibadihi, kepada hambanya, Allah pernah mengirim di bumi ini 124.000 permata-permata berupa para nabi. Jadi jika di atas sana di malaikat ada malaikat-malaikat, di langit sana ada malaikat-malaikat, maka di bumi ini Allah pernah mengirim berlian-berlian rohaninya sebanyak 124.000. Apa yang mereka lakukan? Karena mereka mempunyai inti dari kebahagiaan, yu'allimuna an-nasa nuskhatal kimia. Mereka mengajarkan umat manusia lembaran-lembaran atau inti-inti dari ajaran kebahagiaan. Wa yu'allimunahum kaifa yaj'aluna al-qalba fi quril mujahadah. Mereka mengajarkan manusia bukan hanya diajarkan misalnya saya langsung ngasih orang duit, tidak, tapi diajarkan bagaimana cara menghasilkan duit. Ini yang disebut yaj'aluna al-qalba fi quril mujahadah. Menjadikan kolbu berada pada posisi dimujahadahkan. Kur ini itu besi yang lagi ditempa. Nah, maka kolbu itu jika ditempa, maka penempaannya disebut dengan mujahadah. Nah, nabi-nabi tersebut mengajarkan manusia bagaimana cara menempa kolbu, sebagaimana ahli besi menempa besi. Wa kaifa yutahhiruna al-qalba min al-alkhatil mazmumah. Mereka mengajarkan bagaimana cara membersihkan kolbu dari akhlak-akhlak yang tercela sehingga terhalang dari kimia usaha. Kaifa yu'addunaha liturqis safa. Mereka mengajarkan agar kolbu tersebut mampu menempuh jalan-jalan kebeningan. Kama qala subhanahu wa ta'ala walladzi ba'atsa fil ummiyyin. Nah, ini menjelaskan tentang makomnya Nabi. Dialah yang mengutus fil ummi, di kalangan para ummi. Maka Nabi ini disebut Nabiul Ummi.
Ummi itu teman-teman bukan artinya kejahilan, kebodohan. Ummi itu artinya kepolosan. Ya. Orang-orang yang polos. Jadi jangan diartikan Nabi tidak bisa tulis baca itu Nabi orang bodoh. Ya. Rasulan minhum, seorang rasul yang juga ummi, dan antara dari mereka yatlu, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Teman-teman, apakah masih disebut bodoh orang yang mungkin tidak bisa membaca teks tertulis, tapi bisa membaca teks yang tidak tertulis di kalangan manusia, tapi tertulis di langit sana? Apakah kita masih menyebut Nabi ini ummi secara harfiah? Ya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dalam surah Al-Jumu'ah, Nabi ini punya metodologi dalam mengajar, punya tahapan-tahapan dalam mengajar. Pertama, yatlu, mengalirkan, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Yang kedua, yuzakki, membersihkan mereka, tazkiyah. Yang ketiga, yu'allimuhum, mengajarkan mereka dua hal. Pertama, kitab yang tertulis, lalu hikmah yang tidak tertulis. Lalu dikatakan dalam teks ini, Imam Ghazali mengartikannya, ayutahhiruhum minal akhlaqil mazmumah wa min sifatil bahaim. Mereka dibersihkan oleh Rasulullah dari akhlak-akhlak yang tercela dan sifat-sifat kebinatangan. Ya. Jadi dalam diri kita ini ada akhlak yang tercela, dan di samping itu secara alami kita mempunyai sifat-sifat kebinatangan, baik binatang ternak ataupun binatang buas. Lalu merubah mereka, yaj'al sifatal malaika, lalu menjadikan sifat malaikat yang tadinya sifat makhluk-makhluk di langit menjadi libas mereka, pakaian mereka, dan hilyatahum, ya, perhiasan mereka. Inilah kemudian maksud Imam Ghazali, anna kulla ma kana min sifatin naqsi yata'arra minhu wa kullu ma yakun min sifatil kalamal yalbasu. Supaya kita ini yang tadinya melihat ada kekurangan dari dalam diri kita, kemudian mengambil kesempurnaan itu. Wasirru hadil kimya, rahasia dari kebahagiaan tersebut adalah antarji'a minad dunya ilallah. Engkau berangkat dari dunia menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattul, teman-teman, dalam surah Al-Muzammil ini berarti waqta ilaihi qat'an. Jadi fokuslah kepada Allah, hanya menghadap kepada Allah. Itulah arti tabattul. Al-inqita' ila Allah wa ta'arri wal ya's an ma siwa. Yang berlepas dari selain Allah dan hanya menghadap berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti beliau yang beliau ingin katakan. Nah, jika diringkas, teman-teman, pengantar ini hanya satu, ya, bahwa kimiau sa'adah, inti kebahagiaan, hanya melalui jalan kenabian. Itu sebabnya Allah mengirim 124.000 agen-agen kebahagiaan, yaitu para nabi dan para rasul. Karena nabi dan rasul sudah wafat secara fisik, maka pewaris mereka juga sejumlah yang sama itu akan mengajarkan hal yang sama. 124.000 para wali, para arifin, mereka akan mengajarkan lembaran-lembaran nuskhat al-hikmah. Insya Allah, semoga kita bagian dari mereka itu. Nama saya Abdul, pemilik toko baju muslim. Bulan Ramadan kali ini, alhamdulillah, Faslun. Amma sawaliku ma haqiqatul qalbi falam yaji fi syari'ati aktsaru min qaulillahi ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Li'anna ruha juz'un min jumlatil qudrati.
Faslun Apa? fi ma'rifatin. Faslun fi ma'rifatin nafsi. Ulima anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala wa ma'rifatun nafsi. Kama qala subhanahu wa ta'ala wa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu wa laysa syai'un aqraba ilaika min nafsika fa idza lam ta'rif nafsaka fa kaifa ta'rif rabbaka fa kaifa ta'rifu rabbaka. Baik. Faktor pertama fi ma'rifatin nafs, mengenai ilmu mengenal jiwa, ya, mengenal diri. I'lam, beliau mengatakan, ketahuilah bahwasannya kunci mengenal Allah, semuanya Allah sudah taruh di dalam diri kita, yaitu ma'rifatun nafs, mengetahui diri kita yang sebenarnya. Inilah yang dikatakan dalam surat Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda kami, fil afaq, pada setiap ufuk, setiap sudut alam semesta, wa fi anfusihim, dan juga di dalam diri mereka. Jadi nggak usah jauh-jauh ke atas gunung mencari Allah. Allah bisa kita temui tanda-tandanya di dalam diri kita. Hatta yatabayyana lahum, sehingga nyata pada diri mereka bahwasannya annahul haq, bahwasannya Allah itu nyata. Hak itu bisa diartikan maha benar, juga bisa diartikan maha nyata. Bahwa kita tidak sanggup menolak keberadaan Allah itu, merasakan bahwa Allah itu dominan menguasai diri kita. Kemudian ada sebuah hadis, teman-teman, yang kata Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Hadis ini secara ilmu riwayat ini termasuk hadis yang dipermasalahkan. Maka Imam Nawawi dalam salah satu kitabnya pernah mengatakan ini tidak ada sumbernya, ya. Laisa bisabit. Begitu juga Imam Suyuti. Tapi kemudian Imam Suyuti, Imam Nawawi menulis penjelasan terhadap kalam ini. Jadi seorang ahli hadis itu tugasnya nggak hanya mendhaif-dhaifkan hadis. Tapi kalaupun ada sebuah kalam yang dhaif, jika itu sahih, barangkali mereka nanti menjelaskannya. Dalam hal ini Imam Suyuti menulis kitab khusus yang berjudul Al-Qaulul Ashbah fi hadisi man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu. Dan ini bisa kita lihat nanti dalam kitab kumpulan risalah Al-Hawi lil Fatawa, ya, karya Imam As-Suyuti. Silakan teman-teman cari, itu sudah ada PDF-nya, sudah ada di Google setahu saya. Lalu secara ruhani ini lain cerita, ya. Karena ilmu hadis itu ilmu hissi, ilmu empirik. Maka kalau nggak ada riwayatnya, ya sudah, kita katakan hadisnya tidak sahih, bahkan tidak hasan, bahkan tidak dhaif, karena memang tidak ada bersumber dari kitab hadis. Tapi Imam Suyuti menemukan bahwa ini min kalam Yahya ibn Mu'az ar-Razi. Jadi ada kalam ulama yang bagus dikira oleh orang-orang bahwa ini kalam Nabi. Salah satunya adalah Yahya ibn Mu'az ar-Razi, dia seorang guru hadis yang juga ahli ma'rifatullah. Ketika mengajar, kalamnya ini dikira kalamnya Rasulullah SAW. Padahal ini kalamnya beliau. Jadi secara ilmu riwayat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ini terhenti sanadnya kepada Imam Yahya ibn Mu'az ar-Razi. Tapi secara ilmu ruhani, Nabi Muhammad SAW kan masih bisa ditemui dalam mimpi. Imam Ibn Arabi pernah bermimpi bertemu Rasulullah, lalu bertanya mengenai hal ini. Wahai Rasulullah, ahli hadis mengatakan bahwa lafaz ini bukan dari engkau. Apakah demikian? Lalu dalam mimpinya beliau mendengar Nabi mengatakan, tidak, itu adalah kalamku, itu adalah hadisku. Berdasarkan itu, maka Imam Ibn Arabi punya adab dalam dirinya secara rohani, karena beliau meyakini mimpi bertemu Rasulullah itu benar sesuai hadis Bukhari dan Muslim. Maka beliau setiap sampai kepada kalam
Man arafa nafsahu, beliau mengatakan qala Rasulullah. Nabi bersabda. Tapi beliau juga menjelaskan fakta yang tadi. Maka teman-teman, ini boleh disebutkan at-tashih bil-ru'ya atau bil-kasyafnya. Tashih dengan metode yang bukan metode ahli hadis, yaitu metode intuisi, metode mimpi atau metode kasyaf. Yang metode itu tidaklah bertentangan dengan metode ahli hadis, tapi mereka hanya beda ranah, kita nggak perlu bertentangannya. Maka kalam yang asah insya Allah mengenai hal ini, secara riwayat ini bukanlah kalam Nabi, tapi kalam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Secara rohani, ini adalah inti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, "Walaysa syai'un aqraba ilaik min nafs." Tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepadamu melebihi dirimu sendiri. Jika engkau tidak mengenal dirimu, bagaimana mungkin engkau mengenal Rabb? Itu pertanyaan Imam Ghazali. Ya, lanjut, Sidi Musa. Lain qulta inni a'rafu Bagaimana? Sudah menyimak dan memperhatikan karya-karya, salah satu contohnya tadi karyanya Imam Al-Ghazali, Kimyatus Syahadah. Ada yang bisa memberikan apa isi dari penjelasan yang diterangkan dari salah satu video tadi? Silakan dari Anda semua, ada yang bisa menceritakannya? Ade? Ade masih ada, Ade? Ade masih ada, Pak. Nah, coba nampak dulu wajahnya gitu biar nampak Bapak. Yang begitu juga yang lain coba nampakkan nampaknya, hidupkan video kameranya. Nah, ada yang bisa? Ada yang tahu apa isi dari karya Imam Al-Ghazali tersebut, Kimyatus Syahadah, intinya? Ada? Hendra bisa? Belum Pak, tapi dapat sedikit saja tadi Pak. Coba Indra, nggak apa-apa, silakan. Baik, menurut saya isi dari karya-karya Imam Al-Ghazali yang telah diceritakan barusan adalah karya beliau yang berisikan tentang bagaimana beliau membukukan sebuah konsep dari pemikirannya, yaitu tentang pendidikan yang ada di zaman Abbasiyah kalau nggak salah tadi. Lalu yang mana isi dari karya beliau tadi ada beberapa urutannya, yang mana yang pertama itu beliau mencatat di karyanya itu seperti awal-awalnya memuji Allah, lalu ada beberapa apa tadi ya, lupa. Intinya di dalam karya tersebut ia menceritakan tentang bagaimana pendidikan yang ada sesuai dengan konsep yang ia miliki, seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Indra. Nah, bukunya itu terdapat juga, Bapak punya bukunya Kimyatus Syahadah. Nah, ini bisa nampak? Nampak Pak. Buku Kimyatus Syahadah itu menceritakan intinya kalau kita ingin mencapai kebahagiaan di dunia, yang pertama itu kita harus mengikuti
berdasarkan syariat yang dibawa oleh para nabi. Yang seperti kita ketahui, para nabi dan rasul itu ada yang tidak diketahui, ada 25 rasul. Nah, itu ibarat seperti mutiara-mutiara berharga, cahaya-cahaya yang bisa membahagiakan umat manusia. Yang kemudian nanti pewarisnya itu adalah para ulama, para arifin, dan para orang-orang yang saleh. Jadi salah satu pendidikan yang diajarkan pada masa dinasti Abbasiyah, pada masa itu Imam Ghazali menceritakan ketika beliau menulis karya-karyanya itu, ketika beliau pertama mempelajari ilmu filsafat. Nah, mempelajari ilmu filsafat, bukunya ini, Al-Munqidh Minad Dolal. Nampak? Gelap, Pak. Gelap ya? Ini nampak nggak? Nggak nampak juga ini? Nampak, Pak. Ketika beliau mempelajari ilmu-ilmu filsafat dalam karyanya Al-Munqidh Minad Dolal, beranggapan bahwa dengan mempelajari ilmu filsafat, beliau itu telah mendapatkan kebahagiaan. Mempelajari ilmu mantik, mempelajari logika, bagaimana ilmu-ilmuwan tanpa Aristoteles yang dipelajari beliau, rupanya beliau tidak menemukan itu. Kebenaran atau kebahagiaan yang beliau pelajari dalam ilmu filsafat itu rupanya terbatas. Karena ruang lingkup logika itu hanya terbatas kepada ruang dan waktu. Sedangkan ketika mencapai Kimiyatus Syahadah tadi, dalam karyanya Kimiyatus Syahadah, kebahagiaan itu akan didapat apabila kita memperlakukan sesuatu. Contoh, ketika kita bekerja, orang yang bekerja itu akan memberikan kebahagiaan di dalam hatinya, karena dia sudah melaksanakan sunnah Rasul. Seorang manusia itu harus bisa mengaplikasikan segala kehidupannya itu dengan melalui bekerja. Makanya orang muslim itu dikatakan muslim apabila dia mampu bisa menghidupkan dirinya sendiri, bisa menghidupkan apa yang ingin kebutuhan dia, tanpa dibantu oleh orang lain ataupun dibantu oleh orang tua. Maka kita harus bekerja. Jadi kalau kita seseorang yang sudah bekerja, misalnya kan, itu akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Beda dengan orang yang memang tidak mendapatkan pekerjaan. Itu salah satu contohnya. Dan ketika orang melakukan suatu kebaikan, kebaikan itu akan diberikan dapat kebahagiaan ketika orang lain itu merasakan bahagia. Bukan kita yang bahagia, tapi orang lain. Jadi inti kebahagiaan itu bukan rasa kita yang bahagia, tapi bagaimana melihat orang lain itu bahagia. Nah, itulah dia. Kebahagiaan itu bukan untuk kita, tapi bagaimana kebahagiaan itu bisa membuat orang lain bahagia. Nah, salah satunya itu kita harus berpedoman kepada mutiara-mutiara yang dibawa oleh para rasul. Salah satunya tadi karya-karyanya. Nah, Bapak akan melampirkan karya-karyanya beliau. Nah, kemudian seperti contohnya, nah ini, nampak? Nampak. Ini namanya kitabnya Asy-Syifa'ul Ghalil, karangan Imam Al-Ghazali juga. Nah, berikut juga ini karya-karyanya Al-Fadilatul Batiniyah. Nampak? Nah, nampak, Pak. Menceritakan bagaimana kehidupan buku ini menceritakan bagaimana kehidupan ketika di Madrasah Nizamiyah. Di Madrasah Nizamiyah, pendidikan atau kurikulum yang diajarkan pada masa Abbasiyah itu bagaimana sangat terbukanya tentang pemahaman-pemahaman mazhab-mazhab baik dari Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Ketika mereka mempelajari di Madrasah Nizamiyah, mereka mempelajari itu apakah baik dalam bidang hukum, apakah dalam hadis, apakah dalam tafsir, maupun dalam hal-hal bidang psikologi. Nah, contoh lagi, ini karya Imam Al-Ghazali, yaitu Al-Fatihat Al-Ulum. Nampak? Nampak, Pak. Nah, dalam kitab ini, beliau membagi ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu terbagi-bagi lagi. Ya, dia membagi, ada pengetahuan yang kalau kita dalam bahasa sekarang, ada pengetahuan umum, ada pengetahuan agama. Itu kalau bahasa kita. Tapi kalau menurut bahasa pada masa klasik, itu berbeda istilah dia. Nah, jadi dengan berbagai kita mengenal karya-karya, kita akan mengetahui apa kurikulum, apa bentuk lembaga-lembaga yang ada terjadi di masa Abbasiyah. Karena semua itu
Contoh, kalau kita melihat lembaga-lembaganya, ada yang masih ada rupanya lembaga-lembaganya pada masa sekarang ini berdiri, sekolahnya atau universitasnya. Tidak ada kan? Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwasanya dulu 1400 atau 2000 tahun yang lalu sudah ada atau pernah ada lembaga-lembaga pendidikan, terutama pendidikan yang diajarkan pada masa Abbasiyah melalui sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah. Apakah dia madrasah Nizamiyah, apakah dia madrasah Al-Mustansiriyah, apakah madrasah dia Imam Abu Hanifah, banyak lembaga-lembaga tersebut. Nah, Bapak juga mau menjelaskan juga tentang karya-karya yang lain yang Imam Al-Ghazali. Nah, yang ini, nampak? Nah, ini karyanya ada Al-Ma'rifatul Aqliyah. Ini mempelajari bagaimana pengetahuan, bagaimana kita menggunakan akal atau logika kita. Jadi Imam Al-Ghazali itu adalah seorang ilmuwan yang tidak hanya berkecimpung dalam dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, filsafat, tasawuf, bahkan ilmu-ilmu yang lain pun juga. Maka mereka dikuasai semua ilmu-ilmu berbagai cabang ilmu pengetahuan. Nah, contoh lagi yang lain, misalnya ini ada nampak? Ini adalah karyanya Imam Al-Farabi, yaitu Kitabul As-Siyasatul Madinah, ilmu politik. Jadi ilmu politik pada abad ketiga Hijriah, itu ketika dinasti Abbasiyah sudah mulai runtuh, sebelumnya ini sudah ada. Imam Al-Farabi menulis tentang ilmu politik. Maka dikenal dalam sejarah kita, bapaknya ilmu politik Islam itu adalah Imam Al-Farabi. Melalui kitab ini, inilah karya beliau. Jadi karya-karya para ulama ilmuwan muslim itu ada. Semuanya ada. Apakah dalam bentuk manuskrip, apakah bentuk dalam kitab-kitab, ataupun dalam bentuk yang lainnya. Salah satu contohnya, pernah dengar Ibnu Sina? Pernah? Pernah, Kenapa? Kitabnya. Kitab Syifa Ibnu Sina. Kalau ini terjemahannya. Ada nampak bacanya Ibnu Sina? Ada, Pak. Jadi ini adalah kitab kedokteran. Bagaimana ilmu pengobatan pada masa ketiga Hijriah, Ibnu Sina sudah menulis tentang ilmu kesehatan, ilmu biologi. Inilah disebut dengan ensiklopedinya kedokteran Islam. Jadi kita harus mempelajari karya-karya ini karena kita adalah pewaris beliau, ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan. Jadi inilah mutiara-mutiara yang memang harus diwariskan kepada kita semua sebagai generasi penerus. Memperkenalkan kepada Anda semua bahwasanya beliau itu meninggalkan warisan intelektual yang sangat berharga, yang harus kita pelajari, yang kita harus teliti, dan kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Jadi jangan salah, ilmu pengetahuan yang ada di berkembang saat ini di dunia barat, itu semuanya adalah berdasarkan dari umat Islam, dari ilmuwan-ilmuwan Islam, intelektual Islam, para ulama. Maka jangankan kita boleh menghina ulama, jangan merendahkan para ulama, jangan mencaci para ulama, atau memenjarakan para ulama. Karena mereka adalah pewaris para nabi. Seperti dalam kitabnya tadi kan, memang para nabi adalah merupakan memberikan ajaran-ajaran yang sifatnya kewahyuan, tapi juga mengajarkan tentang berbagai ilmu pengetahuan dan pendidikan. Itulah pendidikan, kurikulum, dan lembaga-lembaga yang ada di masa Abbasiyah. Dan ada dari sini, Ananda tanyakan. Hendra, Zain, Ade, bagaimana? Gimana Pak, suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Tadi di gambarnya nampak buku-bukunya. Gambar bukunya nampak semua Pak. Alhamdulillah. Yang penting Anda tahu bahwa karya-karya ilmuwan muslim itu ada. Ya.
dan kita harus mempelajarinya. Jadi tujuan dari mempelajari pada mata kuliah sejarah pendidikan Islam kita hari ini, supaya Anda mengetahui bentuk-bentuk jenis-jenis karya-karya ilmuwan muslim. Apakah dalam bentuk psikologi, kedokteran, filsafat, tasawuf, ya kan? Ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Biar kita menambah wawasan, kitalah sebagai pewaris mereka. Pewaris mutiara-mutiara yang berharga yang ditinggalkan para ulama-ulama kita, para ilmuwan-ilmuwan muslim. Dan itu memang kewajiban kita untuk dapat mempelajarinya. Oke? Hendra, ada yang mau ditanyakan? Ada yang lain mau ditanyakan, Hajar? Karina? Oh, mungkin sudah paham ya? Karena pada diam semua, ya kan? Atau nggak ada yang bertanya lagi kan? Oke, jadi kesimpulannya gini. Kesimpulan Bapak pada mata kuliah hari ini daring. Pertama, cintailah ilmu pengetahuan, terutama karya-karya para ulama ilmuwan muslim. Karena dengan mencintai ilmu pengetahuan, Anda akan mencintai bagaimana bisa menulis, membuat karya tentang apakah di bidang filsafat, apakah di bidang kesehatan, apakah di bidang psikologi, apakah di bidang kedokteran, apakah di bidang ilmu pengetahuan yang lainnya. Karena dengan mencintai ilmu pengetahuan, Anda akan mendapatkan cahaya-cahaya, mutiara yang diberikan oleh para ilmuwan muslim kepada kita, pewarisnya, yang harus untuk meneruskannya kepada anak cucu kita nantinya. Dan luruskan fakta sejarah bahwasanya ilmu pengetahuan dan pendidikan itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan diwarisi oleh para ilmuwan muslim, dan itu berdasarkan dari ajaran Islam, bukan dari Eropa, bukan dari orang-orang Barat, bukan dari orang-orang yang memang membuat agama atau ajaran itu mundur. Jadi membuat yang itu bukan ajaran agamanya, tapi individunya. Maka pelajarilah ilmu pengetahuan, cintailah ilmu pengetahuan. Ya, cukup. Sekian. Kalau tidak ada lagi yang mau kita bahas, maka Bapak akhiri dengan nafas alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.